Kami harus berterima kasih kepada Universitas Warmadewa karena telah mempercayakan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini kepada Rumah Hintaran. Kerjasamanya adalah Rumah Hintaran akan menjadi semacam tempat mereka akan digembleng di situ, diberikan banyak pembekalan bagaimana caranya menghadapi masyarakat, bagaimana hidup di desa, apa saja yang bisa dilihat di desa, dan bagaimana menceritakan desa itu kepada khalayak yang lebih ramai. Nah, yang terakhir ini menjadi penting karena manfaat dari WAFI ini nanti akan diceritakan oleh 15 orang mahasiswa peserta ini kepada khalayak yang lebih luas. Dan sehingga mereka juga mempunyai beban untuk menghasilkan beberapa publikasi, termasuk diantaranya adalah buku. Secara umum, mereka adalah anak-anak yang sangat baik, terbuka, mau belajar, berani menerima tantangan, dan punya potensi yang sangat besar. Program ini durasinya sekitar 4 bulan atau 1 semester. Selama belajar di Universitas Warmadewa, kami pikir mereka semua sudah diberikan pelajaran dengan sangat baik. Apa yang kami lakukan di Rumah Hintaran hanyalah menyeimbangkannya dengan pengetahuan-pengetahuan sederhana, lokal, dan sangat sehari-hari. Kami sangat mengerti, semua anak yang datang ke Rumah Hintaran telah membawa karakter, kelebihan, dan kekurangannya masing-masing. Untuk itulah, hal pertama yang kami lakukan di Rumah Hintaran adalah mengenali konstitusi diri mereka masing-masing. Dengan menyelami konstitusi diri mereka, kami tahu apa yang harus kami lakukan terhadap masing-masing dari mereka. Jadi jika mereka tidak berkembang di Rumah Hintaran, itu sepenuhnya kesalahan kami, bukan anak-anak mahasiswa. Untuk itulah mengapa kami melakukan kerja-kerja persiapan yang sangat serius. Rumah Hintaran mencoba untuk menanamkan beberapa sudut pandang baru dan menyiapkan sejumlah metode pembelajaran yang sudah sering diuji cobakan kepada mahasiswa-mahasiswa yang sebelumnya magang di Rumah Hintaran. Kami percaya, pondasi cara pandang baru ini bisa kita tanamkan dengan melakukan praktek langsung ke desa-desa di titik nolnya kualitas dan persoalan. Atas dasar itulah mengapa kami senantiasa menerjunkan anak-anak ke desa-desa, bertemu dengan masyarakat, merekam kegelisahan mereka, dan mengambil sebanyak-banyaknya pengetahuan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan dari para maestro desa. Kerja-kerja melakukan pembangunan berbasis desa, kerja-kerja yang bersifat bottom up, melihat potensi-potensi desa dan bagaimana memanfaatkannya untuk pembangunan desa. Dan ini menjadi tempat yang sempurna bagi anak-anak mahasiswa untuk melakukan kegiatan belajar di lapangan atau melakukan Merdeka Belajar. Nah, bersama Rumah Hintaran ada banyak sekali kegiatan yang mereka laksanakan di lapangan. Salah satunya adalah menginisiasi penyelamatan hutan, belajar soal material lokal, dan yang paling penting adalah mereka belajar mengenali dirinya sendiri. Mereka mengenali siapa saya, kenapa saya ada di sini, dan seterusnya. Kami mendesain sebuah model pembelajaran di mana mereka tidak merasa sedang belajar, tapi sedang bermain-main dan liburan. Ada santinya ada di situ ya, nanti ya. Di atas itu tempat kita mandi nanti. Ada beberapa titik di situ. Titik pertama itu pemandian sapi, pemandian kok, pemandian singa, kalian itu ya. Kami berharap bahwa nanti mereka setelah selesai melaksanakan program ini akan membawa pengetahuan yang mereka miliki kembali ke desanya masing-masing atau sebelumnya kembali ke kampus, dan mereka bisa menyebarkan pengetahuan itu kepada teman-temannya, kepada keluarganya, dan kepada lebih banyak lagi orang. Ruang belajar mereka di desa-desa, di sungai, di hutan, dan di tempat dimanapun mereka bisa bertemu dengan orang-orang yang bisa memberikan pengetahuannya. Saya nggak bisa ngomong karena kaget saya kok jadi lengkap sekali. Bagi saya masih banyak belajar. Nah, Merdeka Belajar ini sendiri sebetulnya menjadi peluang bagi mahasiswa yang
memiliki minat yang tidak sama dengan teman-temannya yang saya sebutkan tadi. Disinilah kita memberi kesempatan bagi mahasiswa untuk belajar sesuai dengan minat, sesuai dengan apa yang mereka inginkan, dengan metode yang mereka pilih sendiri, sehingga mereka bisa tumbuh dengan potensi yang mereka miliki. Bawah itu apa, di kanan bawah? Kanan bawah. Oh, ini image visualisasi, nanti mereka ingin bikin integrated farming kan itu kan. Berarsitektur bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Berarsitektur bisa dilakukan di kandang ternak, di kebun vanili, di sawah, dan kita semua punya tugas untuk menemukan cara belajar terbaik bagi diri kita sendiri. Dan ketika kita dipercaya menjadi teman belajar mereka, tugas kita adalah mengantarkan mereka untuk menjadi dirinya sendiri. Di Rumah Hintaran, mahasiswa diajak belajar dari sesuatu yang paling mendasar, yaitu pangan. Bagaimana pangan dibudidayakan, diolah hingga dikonsumsi, serta kemudian kait-mengkaitnya dengan arsitektur. Arsitektur juga dikupas dari substansi paling mendasarnya, yaitu kebutuhan manusia, perilaku, material, sistem sosial, detail, hingga bagaimana arsitektur menjadi piranti untuk melatih diri sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Arsitektur dibahasakan bersamaan dengan praktek dan problematikanya dalam semesta kehidupan berkeseharian, hingga bagaimana ia juga menjadi piranti penting untuk membangun kesadaran dan menyelesaikan persoalan sosial, kultural, dan ekologi. Rumahmu nyir dan cerita cinta yang megah, bermandi cahaya di padang bintang, aku bahagia. Semua pembelajaran dilakukan di titik nolnya pengetahuan itu, yaitu di dapur, di rumah, di masyarakat, di hutan, serta di mereka-mereka yang setia menjaga pengetahuan itu sendiri. Ambil satu-satu aja ya, kayaknya bagusnya. Mahasiswa juga diajak untuk berkenalan dengan proyek-proyek Rumah Hintaran di desa-desa, baik itu proyek fisik, proyek pendokumentasian, maupun proyek-proyek advokasi desa. Mahasiswa tidak diajak untuk memanjat menara gading, melainkan menjadi debu-debu yang mengandung nutrisi untuk menguatkan akar yang menjadi pondasi tumbuhnya kepekaan akan kualitas, serta menjadi dahan bagi tunas-tunas kesadaran baru. Mahasiswa-mahasiswa kampus Merdeka ini sesungguhnya sudah memiliki semua modal bagi tumbuh kembang mereka menjadi manusia seutuhnya. Hanya saja, hari ini mereka masih sangat membutuhkan teman-teman belajar untuk mendampingi perjalanan-perjalanan panjangnya. Mereka juga membutuhkan teman-teman dan bahu untuk bersandar manakala mereka mengalami kebuntuan dalam proses pencapaian limit terbaiknya. Satu kata tentang Rumah Hintaran: mewah. Gersang, Jos. relasi, unik banget sih. Teduh, pohon, unik, autentik. Luas. Berarsitektur, serius. Meskipun judulnya adalah Kampus Merdeka, di awal-awal pertemuan kami memang sengaja meminjam kemerdekaan mereka. Selama ini mereka merasa nyaman dengan rasa malas mereka,
Mereka juga merasa nyaman dengan zona nyaman mereka sehingga menutup potensi-potensi terbaik yang mereka punya. Dan mereka juga merasa sangat nyaman dengan seolah-olah boleh mengerjakan satu tugas, padahal mereka mampu untuk melakukan banyak sekali tugas dengan kualitas yang sama secara simultan dalam waktu yang bersamaan. Pelajaran terpenting yang dapat dari Rumah Intaran: konsistensi dan melayani. belajar mengapresiasi hal-hal yang ada di masyarakat dan banyak membuka cara-cara pikir baru dan metode-metode pembelajaran dan bekerja yang lebih efektif. Belajar melihat sesuatu dari banyak sudut pandang. Melihat sesuatu dengan detail, belajar mengambil keputusan dengan cepat, jadi diri sendiri dan berani berbicara. Lakukan apapun yang kamu suka. Mengenai pemetaan ya, pemetaan dalam artian bukan hanya pemetaan dari segi pemetaan yang data pemetaan, tapi pemetaan pikiran juga pemetaan tindakan. Kopi mas. Pelajaran terpenting yang didapatkan di Rumah Intaran itu cara mendekatkan diri kepada masyarakat. Menghargai apa yang kita punya dan menghargai orang lain. Yang terpenting itu adalah ilmu komunikasi dengan masyarakat desa, karena di sini kegiatannya banyak terjun ke desa. Lebih bisa memanajemen waktu. Jadi pelajaran terpenting yang saya dapatkan di Rumah Intaran yang pertama itu adalah belajar tentang bagaimana cara mendokumentasikan di desa. Yang kedua itu bagaimana cara kita berhubungan baik dengan masyarakat desa. Menambah kepekaan untuk melihat hal-hal kecil dan hal-hal sederhana yang ada di sekitar. Terbuka mata saya perlahan melihat senyummu. Satu kata tentang Pak Gede, kaku. Epic. Cekatan. Offside. Dedikasi. Luas. Serius. Lord. Ambisius. 5 detik bubar. Cepat. Beliau sabar. Hal yang tidak bisa saya maksimalkan di Rumah Intaran mungkin di bangun pagi aja ya. Ketika kami mengerjakan tugas atau belajar di Rumah Intaran, kami seringkali terkendala sinyal. Kita perlu menurunkan ekspektasi kita tentang hal yang kita pelajari di sini. Kurang bisa maksimal efisien waktu, tapi itu pribadi sih. Kurangnya penyamaan frekuensi saat menerima pembelajaran dan Jujur, saya tidak bisa memaksimalkan waktu dan bekerja secara efisien. Bekerja H-1. pekerjaan yang diberikan oleh Rumah Intaran. Selama kita di Rumah Intaran itu, terutama saya tuh merasakan untuk kesusahan dalam sinyal. Tempatnya bagus gitu. Ya, untuk rekreasi dan lain sebagainya, untuk berkunjung oke gitu. Tapi untuk kerja, untuk pribadi saya mungkin enggak gitu. Kurang maksimal ya. Kalau saya pribadi sih bangun pagi ya. Bagi saya pembagian tugasnya, karena kebanyakan saya dapat pembagian tugas itu sendiri. Kami sepenuhnya menyadari bahwa program dan tugas-tugas untuk mereka itu tidak mudah. Kekurangan pembelajaran di Rumah Intaran adalah kami kurang mempelajari tentang arsitektur lebih luas. Kekurangannya itu biasanya time schedule di Rumah Intaran itu sering berubah-ubah setiap hari. Overtime, pembelajaran yang nggak ada jangka waktunya, jam kerjanya tidak teratur. Harus lebih sering melakukan evaluasi dalam setiap pekerjaan maupun dalam setiap pembelajaran yang setelah diberikan sebelumnya. Mungkin salah satunya yang saya alami yaitu pekerjaan yang ditumpuk. Ketika saya memiliki suatu pekerjaan yang harus saya selesaikan, saya sudah diberikan pekerjaan lain lagi, sehingga pada hari itu saya sering kehabisan waktu. Bagaimana kita kurang dalam belajar langsung dalam bidang arsitektur, seperti saat magang atau PKL misalnya, contohnya kita langsung terjun untuk mengukur bangunan atau menggarap desain bangunan tersebut, kayak buat gambar kerja atau desain 3D, rendering dan sebagainya. Karena di sini yang kita pelajari itu berhubungan dengan arsitektur, namun tidak sepenuhnya tentang arsitektur saja. Menurut saya masalah waktu
waktu seperti jam kerja kurang efisien. Terlalu malam pulang. Kebanyakan overtime ya. Mungkin ada hari-hari di mana saya pribadi butuh weekend gitu, yang di sini tidak saya dapatkan seperti itu. Bagi saya kebanyakan tuh tiba-tiba sifatnya nada-nada itu. Di sini kita tidak ada hari libur hari libur maksudnya weekend gitu. Jadi kita Sabtu Minggu juga tetap gitu. Dan saya tidak terbiasa dengan kerja-kerja semacam itu gitu. Yang paling membahagiakan adalah saat ini mereka berani menyuarakan suara hati mereka yang paling dalam. Ini penting sekali untuk membangun iklim akademik di Rumah Hintaran dan juga di kampus nanti. Kampus Merdeka di Rumah Hintaran. Nah, ini sesuatu yang baru ya di Warmadewa. Kita baru memulai. Saya berpikir bahwa ruang-ruang belajar itu sebetulnya tidak harus di kampus. Jadi selama ini kan muncul kesan bahwa kalau nggak lulusan kampus maka nggak keren gitu ya. Nah, lulusan keren ini yang bahaya nih. Padahal ada banyak ruang-ruang belajar alternatif, ruang-ruang belajar di mana anak-anak mahasiswa justru lebih keluar ya. Mereka lebih bisa mengekspresikan dirinya, mereka lebih merasa menyerap lebih banyak ilmu dibandingkan mereka harus duduk di kelas dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore mendengarkan ceramah dari kami-kami yang dosen-dosen yang belum tentu punya pengalaman yang luas ya. Tapi kalau di masyarakat di Rumah Hintaran ini salah satu contohnya, ini menjadi ruang belajar yang dimana yang paling penting itu adalah mahasiswa menjadi subjek. Mereka lah yang menentukan mereka mau belajar apa. Banyak sekali progres dari pengetahuan dan soft skill ya, mereka sangat sekali berkembang ya. Mudah-mudahan dengan ada program ini bisa mengembangkan lagi potensi-potensi mahasiswa khususnya di bidang arsitektur, dan tentunya program ini juga dapat berlanjut di tahun-tahun ke depannya. Ya, sukses terus untuk seluruh mahasiswa WAFI. Sampai ketemu lagi di next journey. Saya rasa bisa jadi sebuah sampel yang bagus sekali untuk tahun-tahun berikutnya, khususnya untuk angkatan-angkatan berikutnya. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak Pak Gede Krisna dan tim yang sudah membantu sepenuhnya apa-apa yang dibutuhkan oleh anak-anak dari Fakultas Teknik dan Perencanaan Universitas Warmadewa, khususnya prodi arsitektur. Kami bahkan berpikir bahwa program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini harus dilanjutkan, dan Rumah Hintaran siap untuk menerima mahasiswa-mahasiswa yang akan menjalani program-program MBKM ini lagi ataupun melanjutkan program MBKM yang sudah dilakukan oleh Universitas Warmadewa ini. Semua anak-anak yang dapat di Beleleng ini bisa menjadi mentor untuk selanjutnya, jadi berbagi pengalaman. Jadi fokus kita di sini adalah bukan untuk mengembangkan membuat kampusnya menjadi keren, tapi membuat si mahasiswa, si pembelajar menjadi orang yang keren. Nah, itu kuncinya ada di mahasiswanya. Dan ruang-ruang alternatif seperti Rumah Hintaran ini menjadi ruang tempat di mana mereka bisa menjadi orang yang lebih keren. Satu-satunya kekurangan dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini adalah mereka tidak live in di Rumah Hintaran. Jadi mereka tidak bisa merasakan keseluruhan suasana kebatinan, suasana hati, atmosfer, kekurangan-kekurangan dan kelebihan-kelebihan yang ada di Rumah Hintaran. Gadot garing, entah konyol dimangui, entah cara-cara kuda, semua cara badu, tinggal ketabanan tayungan ecer dan bukit, senjata dan bukit. Selama program Merdeka Belajar ini, dosen-dosen dari kampus Universitas Warmadewa juga memberikan dukungan yang sangat besar. Secara berkala, mereka selalu menyempatkan diri untuk datang mengunjungi anak-anak mahasiswa ke Rumah Hintaran. Dan selama di Rumah Hintaran, mereka menghabiskan banyak waktu untuk berdiskusi dan bersenang-senang. Ada kalanya kita memang harus sangat serius, dan ada kalanya juga kita harus bisa bercanda. Work hard, play hard. Untuk mengkompensasi ketatnya jadwal
sangat mengerti dan untuk saat-saat terakhir mereka berada di rumah Hintaran, kami sepakat untuk tidak melakukan apa-apa dan hanya ingin menghabiskan waktu bersama-sama. Jika aku adalah cinta, aku hanya ingin mencinta, menjadi lagu-lagu, menjadi lagu-lagu di telingamu. Selama berada 4 bulan di sini, banyak yang saya dapetin di sini, terutama kemewahan dari Pak Gede. Jadi semua di sini tuh boleh berbuat salah gitu. Itu sih kemewahan di sini. Terus saya di sini juga bisa belajar dari hal-hal kecil gitu. Terus lihat sesuatu hal tuh dari banyak sekali sudut pandang. Habis itu part yang paling saya senangi di sini itu waktu jalan-jalan ke desa, tapi sama Pak Gede. Soalnya Pak Gede tuh bisa ngejelasin semuanya. Kalau sama teman-teman tuh, ada yang terlewatkan gitu. Itu aja sih. Yang paling berkesan apa? Jalan-jalan sama Pak Gede. Kemarin yang tidak akan dilupakan itu apa kira-kira? Belum ya? Semuanya Pak. Justru yang saya rasakan adalah, oh ini pasti hal yang sangat berbeda gitu. Karena dari awal pun kita ditanya secara personal satu-satu gitu, nama lain-lain dan apa yang kamu suka dan lain-lain. Jadi di awal kita sudah ditanyakan apa yang kalian suka gitu. Nah setelah itu saya rasa Pak Gede selalu memikirkan anak-anak ini harus ngapain sih gitu. Jadi sering sekali saya lihat kami belum tahu apa-apa, tiba-tiba udah ada jadwal nih, udah ada daftar kegiatan, udah ada daftar tugas dan lain-lain. Jadi yang tanpa kami sadari bahwa dedikasi Pak Gede itu benar-benar tinggi gitu. Jadi mikirin orang-orang kayak kami ini setiap hari, dan meskipun kami melakukan kesalahan gitu, beliau hampir nggak pernah marah ya. Teguran pasti gitu. Marahnya beda. Teguran pasti gitu ya. Terus tegur pasti, sering sekali tegur bahkan. Cuma hal-hal seperti itu yang saya rasa saya mungkin nggak dapetin kalau saya belajar sama orang lain gitu. Seperti kita benar-benar dipersiapkan untuk menjadi sesuatu gitu. Gak hanya Pak Gede nampung kita karena ini sebuah program, terus setelah itu bisa lepas tanggung jawab itu aja, enggak gitu. Jadi sampai hal-hal yang masa depan kalian mau ngapain sih gitu, itu juga dipikirin di sini gitu. Kita sempat tanyain satu-satu, kalian mau ngapain setelah ini, mau ngapain setelah ini. Dan nggak hanya ditanya, tapi dibuatin, kita yang nggak tahu di depan mau ngapain, dibuatin jadwal untuk masa depan kita gitu. Mending kalian di sini, terus ada pilihan-pilihan ini, ada pilihan-pilihan itu ini gitu. Hal kayak gitu yang saya nggak tahu, mungkin di institusi lain bisa kita dapetin, bisa juga nggak gitu. Juga hal-hal semacam kita benar-benar dibukakan pintu untuk melihat
alternatif apa sih yang ada dalam dunia arsitektur gitu. Misalnya kita lulus sebagai mahasiswa arsitektur gitu. Oh ternyata ada banyak sekali alternatif dunia pertempuran yang bisa kita masuki gitu. Kita nggak harus ngikutin jalur ini karena pada umumnya kayak gitu. Kita juga ada pilihan-pilihan lain berarsitektur yang nggak konvensional gitu, maksudnya nggak secara umum orang pahami gitu. Jadi advokasi desa pun juga kita bisa berarsitektur di sana gitu. Terus dalam entrepreneur pun juga bisa gitu, dalam berkebudayaan di masyarakat juga bisa gitu, dan dimanapun kita bisa berarsitektur sebenarnya gitu. Itu cara-cara pandang itu yang benar-benar dibukakan dari blocking pikiran kita sebelumnya gitu. Jadi benar-benar dibukakan, nggak cuma dibukakan tapi diperkenalkan dengan orang-orangnya gitu, diperkenalkan dengan tempat-tempatnya gitu. Dan itu benar-benar membuat kami merasa, oh ketika kami pun nantinya nggak kerja di studio atau di biro, ada banyak sekali pilihan yang bisa kami ambil gitu. Dan tetap bisa berarsitektur juga gitu. Jadi itu pertama. Terus kedua, di sini kami sering mendapatkan metode yang sudah diringkas dan tentang pelajaran-pelajaran yang sebenarnya kalau kami belajar secara manual bisa jadi satu semester itu belum beres, tapi di sini diringkas dan dibuatkan metodenya. Ini 2 hari aja kalian sudah paham gitu. Misalnya kita belajar sejarah ataupun belajar pendokumentasian, gimana cara melihat desa gitu. Apa poin-poin yang harus kalian lihat. Misalnya kita disuruh nyari pengrajin apa gitu di desa gitu. Kalau kita cuma disuruh nyari pengrajinnya aja gitu, mungkin kita bisa dapat, tapi belum tentu kita dapat yang merepresentasikan desa tersebut ataupun merepresentasikan keautentikan produknya gitu. Tapi dengan beberapa clue yang diberikan, itu dalam waktu satu kali jalan kami udah ketemu langsung ini yang tepat itu. Misalnya di Karangasem ada berapa pengrajin arak gitu misalnya, ada banyak sekali, tapi ada berapa yang masih otentik gitu, dan masih menggunakan bahan alami gitu. Itu bisa dihitung dengan jari itu misalkan. Nah dengan clue-clue itu kami bisa mendapatkan hal-hal yang kalau kami terjun secara gamblang itu kami belum itu bisa mendapatkannya gitu. Tapi dengan metode-metode yang diberikan kami lebih mudah untuk itu. Juga yang saya rasakan secara personal adalah sering terjadi diskusi-diskusi yang di luar apa yang kami bayangkan sebelumnya tentang materi pembelajaran di sini gitu. Jadi misalnya tiba-tiba diskusikan politiknya Cina gitu misalnya, tiba-tiba mendiskusikan bagaimana program-program pemerintah yang dampaknya di desa bagaimana gitu, terus dampaknya di nasional bagaimana gitu. Terus nggak cuma itu, kita juga ada di dalam itu, misalnya kayak contoh di 8 desa gitu, ada di hutan dan lain-lain. Itu kan program-program pemerintah yang sebenarnya berkaitan sangat bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dan sebenarnya kalau kami nggak belajar di sini, kalau kami di kampung mungkin kami nggak tahu apa itu perhutanan sosial. Dan sementara perhutanan sosial itu ya secara tidak langsung juga berdampak pada kami gitu. Misalnya kualitas oksigen, kualitas apa yang akhirnya misalnya tanpa kami sadari. Nah hal-hal seperti itu yang di sini kami jadi tahu gitu. Kami dikasih tahu dan diajak langsung, misalnya kalau memang Pemerintahan atau terlibat di dalam program itu, kami diajak langsung ke sana gitu. Bahkan ikut berkontribusi gitu. Kemudian yang juga saya rasakan di sini adalah saya selalu merasa saya benar mendapatkan seorang pengajar ketika setiap apa yang diberikan saya selalu merasa bodoh gitu. Jadi ketika Pak Gede Umo ataupun siapapun yang di sini, entah tamu-tamunya Pak Gede itu relasi-relasi di Pemerintahan misalnya, yang entah dari budayawan, entah dari apa, entah dari sejarawan, entah dari apapun itu, ketika memberi materi, memberi apapun, ketika saya merasa saya benar-benar bodoh nih atau ini, itu saya merasa benar belajar di tempat ini. Nah
Dan yang terakhir mungkin saya merasa ini benar-benar hanya membuka pintu. Apa yang kami dapatkan selama 4 bulan ini benar-benar baru membuka pintunya saja. Jadi pilihannya masih banyak dan apa yang akan kami lakukan ke depan itu juga masih sangat panjang. Kami sadar model pembelajaran ini masih sangat jauh dari sempurna. Tapi biarlah itu menjadi jalan kami untuk kembali untuk mengembangkan diri mereka masing-masing. Dan dari lubuk hati yang paling dalam, kami sangat menyayangi mereka semua, tanpa syarat, tanpa kecuali.